Nama saya Alventus Gunandri Gunawan, NIM 20030200064, kelas C semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi review buku ke-10. Pengertian sosiologi. Sosiologi adalah studi sistematis dan ilmiah tentang perilaku manusia, kelompok sosial, dan masyarakat. Sosiolog memeriksa kekuatan struktural dan kelembagaan yang membentuk kehidupan sehari-hari, perilaku, dan nilai-nilai sosial kita, dan melihat bagaimana kita membantu menciptakan struktur dan institusi sosial tersebut. Imajinasi sosiologi. Imajinasi sosiologis merupakan kualitas pikiran yang memberikan pemahaman tentang diri kita sendiri dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Namun, setiap imajinasi memiliki penekanan dan fokus utama yang membedakannya dari yang lain, yaitu yang pertama, sosiologi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada struktur sosial, kelompok sosial, interaksi, dan masyarakat. Yang kedua, psikologi. Psikologi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada individu, kepribadian, dan biologi. Yang ketiga, antropologi. Antropologi mempelajari perilaku manusia masa lalu dengan penekanan pada budaya masa lalu dan budaya masyarakat pra-industri. Sejarah. Sejarah mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada orang dan peristiwa di masa lalu. Yang kelima, ekonomi. Ekonomi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada ekonomi dan pertukaran barang dan jasa. Keenam, ilmu politik. Ilmu politik mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada institusi politik, pemerintahan, kekuasaan, dan otoritas. Yang ketujuh, peradilan pidana. Bidang terapan yang menggunakan teori sosiologis dan kriminologis untuk menjelaskan penciptaan, penyebab, dan pengendalian kejahatan, berfokus pada prosedur pidana dan penegakan hukum, serta koreksi. Pekerjaan sosial. Bidang terapan yang menggunakan teori sosiologis dan psikologis untuk menjelaskan masalah sosial dan untuk mengoperasikan lembaga yang dirancang untuk mengurangi beberapa konsekuensi dari masalah ini. Charles Wright Mills pada tahun 1959 berpendapat bahwa hal ini mengharuskan kita memahami hubungan antara sejarah seperti peristiwa yang telah membentuk nilai dan kepercayaan seluruh masyarakat, dan biografi seperti pengalaman kehidupan individu dalam masyarakat tertentu. Hubungan penting ini sering diabaikan, tetapi penting untuk pemahaman sosiologis karena menempatkan perilaku individu dalam konteks sosial yang lebih luas. Masalah pribadi dengan masalah sosial. Imajinasi sosiologis memungkinkan kita untuk melihat hubungan penting antara masalah pribadi yang mempengaruhi individu, misalnya menjadi alkoholik, dan masalah sosial yang mencerminkan masalah bagi seluruh masyarakat, misalnya alkoholisme. Perbedaan ini merupakan komponen penting dari sosiologi karena memungkinkan kita untuk melihat secara umum dan secara khusus. Memahami kehidupan dan masyarakat global. Salah satu konsekuensi sosial paling signifikan dari abad ke-20 adalah transformasi dunia terpisah, negara bangsa yang dengan sejarah, budaya, dan pengalaman sosial yang unik menjadi desa global yang besar. Globalisasi mengacu pada keterkaitan di antara orang-orang di seluruh dunia. Ini adalah proses di mana barang, informasi, orang, uang, komunikasi, mode, seperti dan bentuk budaya-budaya lainnya bergerak melintasi batas negara. Kemajuan teknologi dalam komunikasi, transportasi, impor dan ekspor telah membuat ideologi dan kebijakan isosialisme sosial tidak hanya konyol tetapi juga mustahil. Seperti yang dikatakan seorang sosiolog, globalisasi mengubah setiap hal. Beberapa hal sosial dapat dibentuk kembali atau terancam. Mereka tidak bisa lagi diterima begitu saja. Mengenali keberagaman. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap orang persis sama, semua orang mirip, bertindak sama, berbicara sama, dan berpikir serupa.
betapa dunia yang sederhana dan tidak menarik itu, meskipun terkadang menyenangkan, berada di sekitar orang-orang dan dengan latar belakang dan minat yang sama. Dunia ini jauh lebih kompleks dari itu. Kita hidup di dunia di mana keberagaman memang bumbu kehidupan. Globalisasi telah meningkatkan mobilitas di banyak tempat yang menyediakan mosaik sosial orang-orang dari latar belakang, ras, dan etnis yang berbeda, kebangsaan, agama, dan budaya. Yang berikut, sosiologi dan berpikir kritis. Berpikir secara sosiologis adalah bentuk berpikir kritis yang melibatkan penilaian ide, pernyataan, dan informasi secara objektif. Ini memerlukan pendefinisian masalah. Melihat bab ini, permukaan ide yang umum dipegang, mempertanyakan asumsi, menganalisis bukti secara logis dan sistematis, mengenali bias, menghindari reaksi spontan, emosional terhadap masalah dan argumen, membentuk solusi yang masuk akal untuk masalah, dan membangun toleransi untuk hal tertentu. Perubahan iklim sosial, revolusi industri. Sebelum industri, masyarakat Eropa dicirikan oleh sistem feodal yang terdiri dari tuan tanah atau tuan kaya yang memiliki rumah besar dan sejumlah besar petani atau budak yang mengolah tanah, dan dengan demikian secara ekonomi terikat pada para tuan dan rumah mereka untuk penghidupan. Saat para bangsawan meninggal, terlantar, atau saling mengusir dari tanah mereka, manor dibagi menjadi pertanian kecil yang digarap oleh pemilik baru dan keluarga mereka, dan desa-desa kecil dengan kelas pedagang yang muncul dan dikembangkan sebagai pusat ekonomi dan komunitas yang penting. Yang berikut, sosiologi melintasi Atlantik. Seperti di Eropa, permulaan industrialisasi dan urbanisasi yang pesat, serta masalah-masalah sosial yang menyertainya, memberikan dorongan bagi perkembangan sosiologi di Amerika Serikat. Sosiolog Amerika membangun dan memperluas teori dan gagasan para pendiri sosiologi Eropa. Yang pertama, Lester F. Ward pada tahun 1841 sampai 1913. Lester Ward sering dianggap sebagai sosiolog Amerika sistematis pertama. Dia berusaha untuk mensintesis ide-ide teoritis utama, Comte dan Spencer, dan membedakannya antara apa yang dia sebut sosiologi murni, yaitu studi tentang masyarakat dalam upaya untuk memahami dan menjelaskan hukum alam yang mengatur evolusinya, dan sosiologi terapan yang menggunakan prinsip-prinsip sosiologis, sosial, cita-cita, dan pertimbangan etis untuk memajukan masyarakat. Perbedaan antar kedua bidang sosiologi ini masih dibuat sampai sekarang. Yang kedua, Jane Addams pada tahun 1860 sampai 1935. Meskipun bukan seorang sosiolog, Jane Addams mempraktikkan sosiologi terapan dan menerapkan teori sosiologis ketika ia mendirikan Hull House yang terkenal di Chicago pada tahun 1889 untuk membantu orang miskin dan tunawisma. Salah satu pendiri pekerjaan sosial Amerika pada tahun 1931, pengabdian Addams pada sosiologi terapan dan aktivitas sosial membuatnya mendapatkan hadiah Nobel. Yang ketiga, Margaret Sanger pada tahun 1983 sampai 1966. Pembaru sosial terkemuka lainnya, Margaret Sanger menerapkan teori sosiologis pada masalah kependudukan, kesehatan, dan hak-hak perempuan setelah menyaksikan seorang wanita pekerja miskin meninggal karena aborsi yang dilakukan sendiri. Dia mulai menerbitkan Woman Rebel, sebuah jurnal yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wanita kelas pekerja. Artikelnya mencakup topik mulai dari kebersihan pribadi, penyakit kelamin, dan pengendalian kelahiran hingga revolusi sosial. Sosiologi kontemporer. Kontribusi teoritis dan metodologis dari para sarjana ini kemudian dikenal sebagai Chicago School dan menyediakan sosiologi dengan interaksionisme simbolik. Salah satu dari tiga utama perspektif teoritis, yaitu sudut pandang atau cara tertentu
dalam memandang sesuatu yang mendominasi sosiologi saat ini. Dua lainnya adalah fungsionalisme struktural dan konflik. Ketiga perspektif utama ini berfungsi sebagai paradigma, kumpulan asumsi dan ide yang memandu pertanyaan penelitian, metode analisis dan interpretasi, serta pengembangan teori. Simbolik interaksionis perspektif. Perspektif interaksionis simbolik memandang makna sosial sebagai yang timbul melalui proses interaksi sosial. Interaksionisme simbolik kontemporer bertumpu pada tiga premisi dasar. Perspektif teoritis utama dalam pandangan sosiologi. Yang pertama, tentang masyarakat. Kedua, konsep dan ide utama. Ketiga, kekuatan. Keempat, kelemahan. Yang kelima, interaksionisme simbolik. Yang keenam, fungsionalisme struktural. Dan yang ketujuh, konflik. Para pendukung perspektif ini sering disebut sebagai perspektif interaksionis, terlibat dalam analisis tingkat mikro yang berfokus pada interaksi sehari-hari dari individu dan kelompok dalam situasi sosial tertentu. Tiga konsep utama yang penting untuk memahami pendekatan teoritis ini mencakup simbol-simbol yang bermakna, definisi situasi, dan diri yang memandang kaca. Selain itu, dua jenis penting dari analisis teoritis cocok dengan perspektif interaksionis: analisis dramaturgi dan pendekatan pelabelan. Simbol-simbol yang berarti. G.G. Hamid 1863 sampai 1931 menegaskan bahwa proses interaksi sosial yang sedang berlangsung dalam penciptaan, pendefinisian, dan pendefinisian ulang dari simbol-simbol yang bermakna memungkinkan masyarakat. Simbol yang bermakna adalah suara, objek, warna, dan peristiwa yang mewakili sesuatu selain diri mereka sendiri dan sangat penting untuk memahami interaksi sosial. Definisi situasi mengacu pada gagasan bahwa jika orang mendefinisikan situasi sebagai nyata, mereka nyata dalam konsekuensinya. Sederhananya, orang mendefinisikan realitas sosial melalui proses interaksi, memberi dan menerima. Baik, itu saja hasil presentasi dari saya. Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih.